Assalamualaikum Sobat BM semuanya, dimanapun panjenengan berada. Kita akan kembali lagi untuk belajar dalam mengenal dunia Tosan Aji. Nah, di depan kita semuanya nih sudah saya persiapkan ada sebuah pusaka yang istimewa. Pusaka ini ada yang bilang adalah pusaka pelipur lara. Nah, pusaka sebagai pangobat duka. Nah, seperti apa wujud dari pusakanya? Mungkin di antara sobat PMA ini juga sudah ada yang kira-kira sudah bisa menebak kira-kira dapur apa yang akan kita jadikan sebagai bahan kita belajar mengenal dunia Tosan Aji kita kali ini. Langsung saja akan saya ambil untuk di pusakanya. Nah, sebelum saya tunjukkan seperti apa wujud dari bila pusakanya, kita nikmati dulu dari keindahan warangkanya. Nah, ini warangkanya adalah warangka lawasan ya, sobat BMA. Dan untuk di kayunya sendiri estimasi kayu Trembalu Aceh. Kayaknya kalau kita melihat dari motif kayunya ini sungguh sangat bagus banget ini. Apalagi ini untuk di warangkanya adalah warangka lawasan, tetapi untuk di pendoknya ini adalah pendok baru ya ini. Pendok Klowong. Nah, ini adalah namanya pendok Klowang. Pendok Klowong ini identik kalau nggak salah di Jawa Timuran. Nah, kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya, sekaligus di sini nanti akan sedikit saya uraikan tentang filosofi dan juga tuah dari dapur dan pamornya sebagai bahan kita belajar dalam mengenal dunia Tosan Aji. Baik sobat BMA semuanya, nah ini adalah wujud dari pusakanya. Ini adalah pusaka dengan dapur Carang Soka. Nah, pamornya sendiri adalah pamor wengkon isen. Nah, ini di bagian tepi dari bilahnya ini ada sebuah pamor seperti kayak pamor wengkon, nah, yang memangku, atau pamor tepen karena berada di bagian tepinya, sedangkan di bagian dalamnya ini ada pamor seperti kayak pamor ngulit semongko. Ini adalah pamornya pamor wengkon isen dengan dapur Carang Soka. Kita akan melihat dulu dari pusakanya seperti apa. Nah, ini kalau kita lihat dari ujung atau panetesnya sampai ke bagian sor-soran bilahnya ini dia masih tergolong utuh. Bahkan tampilan dari pamornya beberapa diantaranya seperti kayak pamor akodiat. Nah, ini apa ya, lebih cemerlang dari pamor yang ada lainnya. Nah, ini adalah pamor akodiat. Nah, ini pun juga ada di sini pamor akodiat. Kalau kita eh, dekatkan pada cahaya gitu, dia seperti kayak berpendar. Ini adalah pamornya pamor wengkon isen dan juga ada pamor akodiatnya. Nah, seperti ini. Pamor yang seperti kayak lelean perak. Nah, ini adalah pusaka yang istimewa. Terap-terapannya pun juga masih sangat rapat. Dan untuk di pusakanya sendiri ini masih tergolong utuh. Pusakanya sungguh sangat luar biasa ini. Oke, Sobat BMSA, langsung saja kita akan mereview dari filosofi dan juga tuah dari dapurnya dulu sebelum kita menginjak ke pamornya. Nah, ini adalah carang soka. Carang ini artinya adalah ranting pohon bambu. Sedangkan soka berarti sedih atau berduka. Nama carang soka ini mirip dengan kijang soka yang juga berhubungan dengan duka. Tetapi secara filosofis ini Sobat BMSA, dapur ini juga menggambarkan seseorang yang mengalami duka tetapi harus kuat dan harus semangat. Kekuatan inilah yang mengubah kesedihan menjadi sebuah kebahagiaan. Oleh karena itu, sifat menerima, sabar, dan juga semangat merupakan kunci untuk mengusir kesedihan atau penawar duka. Kita sebaiknya terus menatap ke depan, mengambil hikmahnya, dan tidak larut dalam duka supaya mendapatkan kebahagiaan. Hal ini juga mengingatkan akan adanya pepatah tentang setiap masalah pasti ada hikmahnya. Keris Carang Soka ini ibarat sebuah pusaka pelipur lara, dan salah satu tokoh yang menggunakan keris Carang Soka yaitu Kiai Cokro Manggilingan. Ini adalah sebuah pusaka yang istimewa. Saya punya dua yang kembar mirip seperti ini. Dapurnya sama-sama Carang Soka. Luar biasa banget.
Saya nggak tahu kenapa pusaka seperti ini di galeri saya. Saya kalau melihatnya itu ada perasaan suka dengan pamornya. Ini pamornya seperti kayak pamor luluan itu ya, seperti kayak era-era estimasi mungkin Madura sepuh itu seperti itu. Yang pasti untuk di pusakanya ini pusaka yang istimewa, dan juga untuk di pamornya pun juga termasuk dari jenis pamor yang istimewa juga ini sobat. Nah, ini adalah pamornya wengkon isen, bentuknya berupa garis seperti bingkai di sepanjang bilah, dan di dalamnya ini terdapat pamor lain. Nah, ini pamornya pamor di dalamnya ini pamor ngulit semongko. Ini dipercaya tuahnya membuat pemilik ini menjadi lebih hemat, tahan terhadap segala bentuk godaan. Selain itu juga diyakini sebagai bentuk proteksi atau perlindungan pemilik dari serangan gaib, juga sebagai tolak balak dan pagaran gaib. Wongkon ini melambangkan perlindungan, memagari, membentengi, atau menangkis segala bentuk serangan dari luar yang dapat membahayakan pemilik keris dengan pamor wengkon atau pamor tepen seperti ini. Nah, ini adalah sebuah pusaka yang istimewa, yaitu pamor wengkon isen, yang mana tuahnya itu diyakini untuk hal perlindungan pemilik. Nah, perlindungan pemilik tentunya dari kuasa dari Tuhan. Nah, seperti itu sobat BMA semuanya. Nah, mungkin di antara panjenengan ada yang suka atau ada yang sreg dengan pusaka ini, bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA yang sudah tertera di video. Nah, ini adalah sebuah pusaka yang istimewa di episode kita kali ini, sobat BMA semuanya. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya ini bagi panjenengan para pecinta tosan aji pemula. Dan pusaka ini kami alih rawatkan kepada tuan barunya sebagai pemilik paripurna. Sebuah pusaka bukan hanya sebagai benda koleksi atau senjata saja, tetapi juga wujud simbol spiritual dan juga nilai-nilai kehidupan dalam falsafah budaya Jawa. Karena keris memang identik dengan tuah yang merupakan manifestasi dari doa dan harapan pemiliknya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena sejatinya merawat pusaka ini sama halnya dengan merawat doa dan harapan, agar kita selalu ingat dengan apa yang menjadi tujuan dan cita-cita kita. Saya Tony Kristanto, salam kelangenan dari bumi Mojopahit, Mojokerto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.